Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Andini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah 1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atau transaksi tersebut berdasarkan PMK RI nomor 9 atau PMK 03/2018 tentang SPT. Pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Kemudian, subjek PPh pasal 26. Adapun subjek pajak pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Kemudian, objek PPh pasal 26. Objek pajak yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 adalah 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi, suap, dan transaksi lindung nilai lainnya. 8. Keuntungan karena pembebasan utang. Kemudian ada tarif PPh pasal 26. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, maka tarif dapat berubah. Yang pertama, tarif 20% final atau jumlah bruto yang dikena atas 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premi, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. 3. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. 4. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala. 7. Premi, suap, dan transaksi lindung lainnya. 8. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Kedua, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari 1. Pendapatan dan penjualan aset di Indonesia. 2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Masih dalam tarif. Ketiga, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap didirikan di Indonesia. Keempat, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap di Indonesia
kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat berdasarkan tax treaty perjanjian pajak yang dikenal sebagai JGI penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Dan ada contoh penghitungan PPh pasal 26. Contoh pertama, seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26. Jawabannya, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta. Contoh kedua, penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 17 miliar 500 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayar yaitu sebesar 25% dikali 17 miliar 500 juta sama dengan 4 miliar 375 juta. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar 13 miliar 125 juta. Hitunglah PPh pasal 26. Jawabannya, PPh pasal 26 yang terutang sama dengan 20% dikali 13 miliar 125 juta sama dengan 2 miliar 625 juta apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13 miliar 125 juta tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Baiklah, itu saja materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.